Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran Quran surat Al-Baqarah yang kali ini memasuki ayat ke-178. Kita akan melanjutkan pembahasan dari ayat itu dan diikuti dengan ayat-ayat setelahnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua syariat qisas yang berkenaan dengan pembunuhan. Yang merdeka dengan yang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, maka hendaknya yang memaafkan dengan cara yang baik, dan pihak yang dimaafkan hendaknya membayar diat tebusan dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari Rabb kalian dan bentuk kasih sayang. Namun barang siapa yang melampaui batasan setelah itu, maka sungguh baginya telah disiapkan azab yang pedih. Ini kurang lebih arti dari ayat ke-178. Kita lihat tafsiran dari ayat ini. Qala يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه
faradallahu alaikum an taqtassu minal qatili amdan biqatlihi bisyartil musawati wal mumathalati. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya sebagai kata ganti dari beriman kepada Allah. Wa amilu bi syar'ihi, dan yang senantiasa mengamalkan syariatnya. Diseru oleh Allah Subhanahu wa taala siapapun yang membenarkannya dan membenarkan Rasulnya serta mengamalkan syariatnya. Apa seruan Allah di ayat itu? Qala faradallahu alaikum an taqtassu minal qatili amdan biqatlihi. Allah telah mewajibkan kepada kalian agar kalian menegakkan syariat qisas minal qatil, kepada orang yang melakukan pembunuhan amdan biqatlihi, secara sengaja. Dalam syariat pembunuhan itu ada 3 bentuknya. Yang pertama amdan, seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Nampak jelas si A membawa senjata tajam, yang mana senjata tajam ini kalau diarahkan kepada saudaranya, maka saudaranya akan meninggal dunia. Membunuh dengan sengaja. Al-qatlu amdan. Yang kedua syibhul amdi, mirip sengaja. Mirip sengaja, tidak sengaja tapi mirip sengaja, hampir mirip dengan sengaja. Misalnya si A tujuannya hanya memukul si B saja, tidak menggunakan senjata tajam, atau kalaupun menggunakan senjata, maka senjata itu sebenarnya tidak akan sampai membunuh. Tapi qaddarullah masyafa'al, yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Yang dipukulnya meninggal dunia. Ini namanya syibhul amd. Yang ketiga adalah khata'an. Terjadi pembunuhan karena kesalahan. Terjadi pembunuhan karena kesalahan, misalnya seseorang menggunakan anak panah membidik seekor binatang, tapi mengenai orang. Keliru, salah. Jadi ini 3 macam bentuk pembunuhan dalam Islam. Pertama amdan, sengaja. Yang kedua syibhul amdi, mirip dengan sengaja. Dan yang ketiga khata'. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah telah mewajibkan kalian untuk menegakkan syariat qisas kepada siapa? Kepada al-qatil, orang yang melakukan pembunuhan amdan biqatlihi, dengan sengaja. Bisyartil musawati wal mumathalah, dengan syarat sama dan semisal. Apa maksudnya? Dijelaskan dalam ayat tadi, al-hurru bil hurri, yang merdeka dengan yang merdeka. Ay yuqtalul hur bimithlihi. Orang yang merdeka yang melakukan pembunuhan dikisos dengan yang merdeka lagi. Wal abdu bimithlihi. Seorang budak lakukan pembunuhan, maka ditegakkan kepadanya hukum qisas oleh seorang budak lagi. Wal untha bimithliha, dan seorang wanita yang melakukan pembunuhan, maka ditegakkan kepadanya hukum qisas dilakukan oleh seorang wanita juga. Yang merdeka dengan yang merdeka, yang budak dengan yang budak, yang wanita dengan yang wanita. Faman samahahu waliyul maqtul bil afwi anil iqtisas minhu wal iktifa bi akhdidh dhiyah wa hiya qadrun maliyun muhaddadun yadfa'uhu al jani muqabilul afwi anhu fayaltazimu tarfan bi husnil khuluq fayutalibul wali bid diyati min ghairi unufin wa yadfa'ul qatil ilaihi haqqahu bi ihsanin min ghairi ta'khirin wala naqsin. Faman samahahu waliyul maqtul. Maka siapa saja yang diberi maaf
oleh keluarga yang dibunuh, diberi maaf oleh keluarga yang dibunuh, anil iqtisas, sehingga tidak ditegakkan hukum apa? Qisas. Wal iqtifa bi akhdhid diyah, dan mencukupkan dengan mengambil diat atau tebusan. Diat itu adalah harta atau ukuran harta yang telah ditentukan, yang diserahkan oleh pelaku pembunuhan, yadfa'uhul jani, diserahkan oleh pelaku pembunuhan sebagai imbalan dari adanya maaf untuknya. Ya. Ini namanya diat. Tebusan. Hukum asal, orang yang melakukan pembunuhan itu mesti ditegakkan padanya apa? Qisas. Tapi kalau keluarga yang terbunuh itu memaafkan, maka cukup dengan apa? Adanya diat atau tebusan yang diserahkan oleh si pembunuh kepada keluarga yang dibunuh. Diat atau tebusan ini adalah qadrun maliyun, ukuran harta yang ditentukan dalam syariat. Disebutkan ukurannya itu mi'atu ibil, 100 unta. Sama saja apakah pembunuhan itu terjadi dengan sengaja atau mirip sengaja atau salah. Tebusannya adalah 100 ekor unta. Kata Syekh bin Baz, kalau diuangkan itu sekitar 100.000 real. Ya, mi'atu alf rial. 100.000 real. Nah. Fayaltazimu tarfan bihusnil khuluq. Kalau seandainya keluarga dari pihak yang dibunuh itu memaafkan orang yang melakukan pembunuhan, maka kedua belah pihak yaltazimu tarfan, kedua belah pihak harus menampakkan husnil khuluq, akhlak yang baik. Berarti ada apa di sini? Perdamaian, ya. Maka masing kedua belah pihak itu harus menampakkan akhlak yang baik. Fayutalibul wali biddiyati min ghairi unuf, dan keluarga yang terbunuh hendaknya menuntut atau meminta tebusan atau diat itu min ghairi unufin, tanpa menampakkan sikap kasar. Wa yadfa'ul qatil ilaihi haqqahu bi ihsan, dan pihak yang membunuh menyerahkan diat tersebut juga dengan cara yang apa? Baik. Jadi baik-baikan, baku baik. Ya. Min ghairi takhirin wala naqsin, dengan tanpa mengakhir-akhirkan penyerahan tebusan tersebut, wala naqsin, dan tidak pula mengurangi ketentuannya. Kalau 100 unta berarti harus 100 unta, jangan 99 ekor unta atau 99,9 ekor unta. Jangan, harus 100 ekor unta. Nah, dzalikal afu ma'a akhdidz dziyah takhfifum mir rabbikum. Adanya pemaafan dengan adanya tebusan itu semua bentuk keringanan yang diberikan oleh Rabb kalian kepada kalian. Kalau memang tidak mau menegakkan hukum qisas, keluarga dari pihak yang terbunuh itu memaafkan, lalu yang membunuh menyerahkan diat, maka harus dilakukan dengan cara yang baik, tetap menampakkan akhlak yang baik, ya, dan itu sebagai bentuk apa? Keringanan dari Rabb kalian. Nah, wa rahmatan bikum, dan kasih sayang kepada kalian. Lima fihi minat tashil wal intifa, karena di dalamnya ada banyak unsur kemudahan, wal intifa, dan manfaat. Qala faman qatala al-qatila ba'da al-afwi anhu wa akhdid diyati falahu azabun alimun biqatlihi qisasan fid dunya aw bin nar fil akhirah. Maka barang siapa yang membunuh si pelaku pembunuhan setelah dimaafkan oleh keluarga yang dibunuh,
atau mengambil diat, falahu adzabun alim. Dia akan disiapkan azab yang pedih. Ya. Ini yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya tadi, faman i'tada ba'da dzalika, barang siapa yang melakukan tindakan melampaui batasan setelah itu, sudah jelas pihak yang membunuh itu dimaafkan oleh siapa? Keluarga yang dibunuh, tapi kemudian masih juga tetap dibunuh, maka ini tindakan apa? Melampaui batasan. Nah, baginya azab yang pedih, biqatlihi qisasan fid dunya. Baginya azab yang pedih, biqatlihi qisasan fid dunya, dengan cara dibunuh di dunia, au binnar fil akhirah, atau azab yang pedih berupa neraka di akhirat. Nah, kemudian di dalam Islam ada beberapa ketentuan yang menyangkut penegakan hukum qisas. Di antaranya yang pertama, jika orang merdeka melakukan pembunuhan, maka orang yang merdeka ini tidak bisa dikisos oleh seorang budak. Karena dalam Al-Quran, al-hur bil hur, yang merdeka dengan yang merdeka. Maka yang merdeka yang melakukan pembunuhan tidak boleh dikisos oleh yang budak. Ini satu. Kemudian ketentuan yang kedua, seorang muslim yang melakukan pembunuhan, yang dibunuhnya orang kafir, dibunuh oleh seorang muslim, maka seorang muslim ini tidak boleh dikisos oleh seorang kafir. Karena Nabi SAW menyatakan dalam sabdanya, hadis riwayat Bukhari, la yuqtalul muslimu bikafirin. Seorang muslim tidak boleh dikisos oleh seorang kafir. Ya. Ini ketentuan yang kedua. Kemudian ketentuan yang ketiga, seorang laki-laki ia membunuh seorang wanita, laki-laki muslim, membunuh seorang wanita muslimah. Apakah seorang laki-laki muslim yang membunuh ini dapat dikisos oleh seorang wanita? Ada khilaf di kalangan para ulama, khusus yang ketiga ini. Namun jumhur ulama mengatakan boleh seorang wanita muslimah mengkisos seorang laki-laki muslim yang melakukan pembunuhan. Karena darahnya kaum muslimin itu sama, tidak beda. Sama, tidak beda. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jika sekelompok orang melakukan pembunuhan terhadap satu orang, maka semua orang yang terlibat melakukan pembunuhan tersebut dikisos. Dulu ada kasus di zaman Umar ibn Khattab, 7 orang membunuh 1 orang. Maka Umar ibn Khattab menetapkan kisos untuk 7 orang itu dibunuh semuanya. Ya. Ada kan orang yang dibunuh dengan cara dikeroyok, maka yang mengeroyoknya ini semuanya dikisos. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Walakum fil qisas, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi kalian dalam syariat qisas hayatun, ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mungkin bagi sebagian orang syariat qisas adalah hal yang berat, atau bahkan ada yang menganggapnya bahwa itu tindakan yang tidak adil. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah semua itu dalam firman-Nya, ya, walakum fil qisas hayatun, bagi kalian dalam syariat qisas itu sebenarnya ada kehidupan.
Qisas itu sebenarnya dalam rangka menjaga kehidupan manusia, bukan semata-mata melenyapkan jiwa manusia. Ini hal yang perlu untuk difahami. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang betul-betul menjaga jiwa manusia. Islam kan datang membawa 5 misi. Salah satu dari 5 misi itu adalah menjaga jiwa. Nah, bahkan Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalukum wa a'radakum alaikum haram. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian. Kalian tidak boleh menumpahkan apa? Darah. Ya. Persoalan darah dalam Islam itu menjadi sesuatu yang serius. Ya. Di dalam hadis pun Nabi SAW mengatakan bahwa la zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Hilangnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan melayangnya jiwa seorang muslim. Maka patut dipahami atau perlu dipahami bahwa syariat qisas ini bukan dalam rangka melenyapkan nyawa manusia, tapi justru di balik itu semua dalam rangka menjaga kehidupan dan jiwa manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fil qisas hayatun. Bagi kalian dalam syariat qisas itu ada kehidupan. Ya. Menjaga kehidupan kalian, menjaga kelestarian kalian, menjaga hubungan kalian. Supaya kalian tidak bermudah-mudah untuk saling apa? Membunuh. Karena membunuh seorang muslim itu hal yang diharamkan. Nabi SAW berwasiat, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah sekali-kali kalian kembali ke kufuran. Kembali kepada kekufuran. Yaitu sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah apa? Kekufuran. Dalil-dalil ini sudah sangat jelas. Ya. Sudah sangat jelas menerangkan kepada kita bahwa Islam betul-betul menjaga jiwa manusia, menjaga kehidupan manusia. Maka adanya syariat Islam jangan sampai dalam hal qisas jangan sampai dipahami kalau itu ya, merugikan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakum fil qisasi hayatun. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Karena hanya orang-orang yang berakal lah yang mampu memahami akan hal ini. Ya. Kalau orang-orang yang tidak sempurna akalnya atau orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, maka mereka akan menentang dan merasa keberatan dengan syariat apa? Dengan syariat qisas ini. Bahkan di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tafsiran dari ayat ini, qala walakum fi tasyri'il qisas wa tanfidhihi hayatun aminatun ya ashabal uquli as-salimah. Di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa bagi kalian wahai manusia fi tasyri'il qisas, dalam hal disyariatkannya hukum qisas, wa tanfidhihi, dan dijalankannya hayatun aminatun, ada kehidupan yang tentram, kehidupan yang aman, kehidupan yang damai, gemah ripah loh jenawi. Ya. Ya ashabal uqul as-salimah, wahai para pemilik akal yang lurus. Wahai para pemilik akal yang lurus, khusus buat mereka ini. Ya. Karena kalau yang akalnya sudah error, syariat apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan ditolak, akan merasa berat untuk menjalankannya. Ini orang-orang yang akalnya apa? Error, ya. Akalnya mati, akalnya putus. Nah, kalau orang Sunda bilang akalnya ngeceprut, ya. Pegat. Bagi mereka syariat apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu menjadi sesuatu yang berat. Ya. Menjadi sesuatu yang bermasalah dalam kehidupannya. Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ulil albab secara khusus, wahai orang-orang yang berakal, dalam artian wahai pemilik akal-akal yang lurus, akal-akal yang sehat. Ya. Raja'a taqwallah wa khasyatahu
bi ta'atihi daiman, yaitu orang-orang yang selalu berharap takwa Allah, takwa kepada Allah, wa khasyatahu dan takut kepadanya, bi ta'atihi daiman, dengan melakukan ketaatan daiman secara terus menerus. Nah, selanjutnya ayat yang ke 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian. Idza hadara ahadakumul maut, apabila tanda-tanda kematian itu sudah datang kepada salah seorang di antara kalian, in taraka khairal wasiyyatu lil walidain, jika ia meninggalkan harta maka hendaknya memperhatikan soal apa? Wasiat. Untuk siapa? Lil walidain, untuk kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wasiat itu ditunaikan. Haqqan 'alal muttaqin, ini sesuatu yang hak, nyata, benar, ditetapkan 'alal muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsiran dari ayat ini, faradallahu alaikum idza hadara ahadakum alamatul mauti wa muqaddamatuhu, atau wa muqaddimatuhu. Di ayat ini tadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian apabila datang tanda-tanda kematian, alamat tanda-tanda kematian, wa muqaddimatuhu, dan pendahuluan-pendahuluannya kepada salah seorang di antara kalian. Ini menandakan bahwa kematian itu selalu ada alamat, ada tanda, selalu ada apa? Muqaddimah, ada pendahuluan. Macam-macam tanda dan pendahuluannya, tidak sama dari satu ke yang lainnya, ya. Namun yang pasti semua kematian itu selalu meninggalkan atau selalu diawali dengan tanda-tanda dan pendahuluan. Hanya saja kadang-kadang kita tidak begitu perhatian, ya. Karena memang kematian adalah hal yang rahasia, kita nggak tahu, ya. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Nah, tiba-tiba saja kita dengar ada saudara kita yang meninggal dunia, ya. Kita nggak perhatian tandanya apa, alamatnya apa, enggak. Dan tidak perlu pula setiap saat kita memperhatikan saudara kita. Ngelihat cik nges ayat tanda-tanda maut acan ya. Nah, perlu seperti itu. Atau ada orang yang sakit, misalnya saudara kita sakit parah, wah ya mengges tanda-tanda ya, kalau ditinggal terus ya. Enggak perlu seperti itu, ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita menunggu orang yang sudah sakit parah, tungguin terus, ditinggalian, dilihat ada tanda-tanda kematian atau enggak, ternyata enggak mati-mati, ya kan? Nah, jadi enggak perlu. Yang pasti yang penting untuk kita tahu bahwa setiap kematian itu selalu ada tanda dan pendahuluannya, ya. Selain dari itu, seperti yang sudah sering saya sampaikan, bahwa kematian itu memiliki apa? Rasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan yang namanya apa? Mati. Dha'iqah itu dari kata dhaqa. Dhaqa yadhuku. Dhaqa yadhuku itu artinya mencicipi dalam bahasa Arab. Setiap sesuatu yang dicicipi pasti ada apa? Rasa. Ketika Allah mengabarkan kepada kita bahwa kita akan mencicipi kematian, berarti kematian itu punya rasa. Siapa yang dapat merasakan kematian? Bukan kita, orang yang mati. Ya, orang yang mati. Dia akan merasakan kematian itu. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi ada tanda-tandanya, ada pendahuluannya, ada rasa. Ya, ada rasa. Karena ada rasa, maka setiap orang itu berlari. Kenapa? Karena rasanya pahit. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian selalu berlari darinya, kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Dalamun amis mamual, ya kan? Kalau seandainya manis rasanya, nggak akan mungkin ada yang berlari. Tapi karena rasanya pahit, dan seperti apa pahitnya tentu hanya orang yang sedang mengalaminya yang mengetahuinya. Karena rasanya pahit maka semua orang berlari. Ya, semua orang berlari. Yang sehat ingin terus sehat, nggak mau sakit. Yang sakit pun ingin sehat, tidak mau mati.
Ya, jangankan yang sehat, yang sakit pun tidak mau mati. Nah, qala idza hadara ahadakum alamatul maut muqaddimatuhu, apabila telah datang tanda-tanda kematian dan pendahuluan-pendahuluannya kepada salah seorang di antara kalian, intaraka malan, jika ia meninggalkan harta, al-wasiyata bi juz'in min malihi, maka hendaknya dia memperhatikan apa? Soal wasiat. Bi juz'in min malihi, dari sebahagian harta yang dimilikinya, lil walidain, untuk kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat, ma'a mura'atil adli, dengan selalu memperhatikan keadilan. Ya, wasiat itu ditunaikan secara proporsional, adil. Fala yada'ul faqir wa yusi lil ghani. Jangan sekali-kali membiarkan orang fakir, membiarkan yang fakirnya, wa yusi lil ghani, dan memberikan wasiat kepada orang yang kayanya. Wala yatajawajus suluth, dan tidak boleh sekali-kali melebihi 1/3. Karena Nabi SAW mengatakan ats-tsuluts was-tsulutsu katsir. Cukup 1/3. Karena 1/3 itu sudah dianggap apa? Banyak dalam hal wasiat. Ya, kalau kita ingin mewasiatkan sebagian harta yang kita tinggalkan sebelum kita meninggal, maka wasiatkanlah harta itu diberikan kepada kerabat kita sebanyak berapa? 1/3. Nah, cukup 1/3. Wadzalika haqqun tsabitun. Yang demikian itu adalah perkara yang hak, yang sudah tetap, ya, benar adanya. Ya'malu bihi ahlut taqwa, yang diamalkan oleh ahli taqwa, orang-orang yang bertakwa, alladzina yakhafunallah, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Kemudian ada penjelasannya, wa kana hadza qabla nuzuli ayatil mawarith. Ini sebelum turunnya ayat yang berkenaan dengan apa? Warisan. Allati haddadallahu fiha nasiba kulli warithin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan di dalamnya nasiba, bagian, kulli warithin, masing-masing ahli waris. Ya. Jadi turun dulu tentang apa? Ayat tentang wasiat, baru kemudian ayat tentang warisan. Nah, berikutnya ayat yang ke-181. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Innallaha samii'un 'alim. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu. Barang siapa yang merubah warisan tersebut, warisan apa? Wasiat. Barang siapa yang merubah wasiat itu ba'dama sami'ahu, setelah ia mendengarnya, fa innama ithmuhu, maka sesungguhnya dosanya bagi orang-orang yang merubahnya. Innallaha sami'un 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tafsirannya, faman ghayyara wasiyatal mayyit ba'dama sami'aha minhu qabla mautihi fa innama dzambu 'ala man ghayyara wa baddala. Faman ghayyara, barang siapa yang merubah wasiat mayit, setelah dia mendengar wasiat tersebut dari si mayit, sebelum mayit itu mati, fa innamad dzambu, maka sesungguhnya dosanya, ala man ghayyara wa baddala, dibebankan, ditimpakan kepada yang merubahnya dan yang menggantinya. Ini menunjukkan bahwa wasiat itu sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang harus dijaga, dan sesuatu yang harus ditunaikan sesuai dengan isinya. Ya, jangan sampai merubahnya, jangan sampai menggantinya. Nah, kalau sampai diganti, dirubah, maka dosanya akan ditimpakan kepada orang yang
menggantinya dan merubahnya. Innallaha sami'un liwasiyatikum wa aqwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar atas wasiat yang kalian sampaikan, wa aqwalikum, dan perkataan-perkataan kalian. Alimun bima tukhfihi sudurakum minal maili ilal haqqi wal adli awil jawri wal haifi. Sayujazikum ala dzalika. Allah Subhanahu wa taala alimun, Maha mengetahui, bima tukhfihi sudurakum, terhadap segala sesuatu yang disembunyikan dalam dada-dada kalian. Minal maili ilal haq, baik berupa kecondongan kepada kebenaran dan keadilan, atau kecondongan kepada al-jawri wal haif, kecurangan dan kejahatan. Ya. Sayujazikum ala dzalika. Allah akan membalas kalian semua atas hal itu. Tidak ada satupun yang disembunyikan dalam dada manusia melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya karena Allah alimun, Maha tahu. Karena itu hendaknya masing-masing kita menjaga dengan baik wasiat yang disampaikan oleh si mayit, selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Kalau ada wasiat-wasiat yang bertolak belakang dengan syariat, ya, maka wasiat tersebut tidak perlu diamalkan. Kenapa? Karena mengandung dosa, ya, mengandung dosa. Ayat yang ke-182. Selanjutnya, faman khafa mim musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Faman khafa mim musin, ini masih berhubungan dengan wasiat, ya. Masih berhubungan dengan wasiat. Subhanallah, ada korelasi atau hubungan yang tidak begitu jauh dari ayat yang awal kita baca dengan ayat-ayat yang berikutnya. Ayat yang pertama kita baca, ayat yang ke-178, itu berhubungan dengan pembunuhan. Jelas ini kaitannya sangat erat dengan apa? Dengan kematian. Kemudian Allah sebutkan di ayat-ayat berikutnya soal apa? Soal wasiat, dan wasiat itu disampaikan oleh seseorang sebelum dia meninggal dunia. Nah, ini menggambarkan betapa indahnya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga semakin memberikan keyakinan kepada kita bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, ya, tapi betul-betul murni kalamullah Azza wa Jal. Kata Allah Azza wa Jal di ayat yang ke-182, faman khafa mim musin, barang siapa yang merasa khawatir. Barang siapa yang merasa khawatir, mim musin, dari si pemberi wasiat, janafan, berlaku berat sebelah, au ithman, atau melakukan kesalahan, dosa, fa aslaha bainahum, kemudian dia mencoba untuk memperbaiki keadaan antara pihak yang memberi wasiat dengan pihak yang menerima wasiat, fala ithma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Ya, tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat sebelumnya Allah jelaskan barang siapa yang merubah atau mengganti wasiat, maka dosanya ditimpakan kepadanya, ya enggak? Tapi kadang-kadang ada si pemberi wasiat, seseorang mau menyampaikan wasiat sebelum mati, cuma dia ini berat sebelah, tidak adil, ya. Memberikan wasiat hanya kepada si A dengan jumlah yang lebih banyak, kepada si B tidak. Atau bahkan wasiatnya hanya diberikan kepada orang yang kaya saja dari ahli warisnya, yang miskinnya tidak dikasih. Ya. Kemudian ada pihak ketiga yang tahu wasiat tersebut. Ini salah. Ya. Pemberi wasiat melakukan kesalahan, berat sebelah dalam apa? Dalam wasiatnya. Lalu dia berusaha untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki keadaan antara si pemberi wasiat dengan si penerima apa? Wasiat. Maka ini tidak masuk dalam kategori merubah atau mengganti. Meskipun nanti akan terjadi perubahan
perubahan, ya enggak? Akan terjadi perubahan-perubahan. Tapi tidak masuk dalam kategori merubah dan mengganti. Maka Allah mengatakan fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala faman alima min musin mailan 'anil haqq fi wasiyatihi ala sabilil khata'i awil 'amdi fa nusiha al-musi waqtal wasiyah bima huwal a'dal, atau fa nasaha al-musiya waqtal wasiyah bima huwal a'dal fa illam yahsul lahu dhalik fa aslaha bainal atraf bitaghyiril wasiyah lituwafiq asy-syari'ah fala dzamba 'alaihi fi hadzal islah innallaha ghafurun li ibadihi rahimun bihim. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi 182 adalah faman alima, orang yang tahu min musin, bahwa si pemberi wasiat ini mailan anil haq, condong dari kebenaran dalam wasiatnya, gak benar dalam apa? Wasiatnya, baik ala sabilil khata', karena salah, awil amd, atau sengaja. Fanasahal musi, kemudian ia menasehati siapa? Si pemberi wasiat pada waktu wasiat itu disampaikan, bima huwal a'dal, dengan sesuatu yang lebih adil. Fa illam yahsul dzalika, kalau ternyata itu tidak berhasil, fa aslaha bainal atrab, lalu dia memperbaiki hubungan, ya, antar pihak, si pemberi wasiat dengan si penerima wasiat, bitaghyiril wasiyah, dengan sedikit merubah wasiat yang ada supaya mencocoki syariat, maka tidak ada dosa baginya dalam hal ini. Ya, paham enggak? Tidak ada dosa baginya dalam hal ini. Ada pemberi wasiat, ada pihak penerima wasiat, ada saksi. Katakanlah pihak ketiga ini apa? Saksi. Si pemberi wasiat dalam memberikan wasiatnya itu enggak adil. Ya. Saksi tahu akan hal ini, ya. Maka si saksi memberi nasihat kepada siapa yang memberi wasiat, tidak boleh begitu, harus adil dalam memberikan nasihat. Jika tidak berhasil, maka si saksi ini yang mengetahui hal itu harus memperbaiki apa? Hubungan antara pihak pemberi wasiat dengan pihak yang menerima wasiat. Kalau ternyata yang memberi wasiat kemudian meninggal dunia, maka si saksi ini hendaknya memperbaiki apanya? Wasiatnya, ya, supaya lebih nampak adil, semuanya dapat. Walaupun ada tindakan merubah wasiat, maka ini tidak masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Allah di ayat 181. Ya, yang mendapatkan apa? Dosa. Nah, enggak masuk dalam kategori itu. Bahkan Allah menjamin siapa yang melakukan hal itu, la itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Karena perlu dirubah, ya, wasiat itu supaya mencocoki apa? Syariat. Nah, sehingga tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa hamba-hambanya, rahimun bihim, dan Maha menampakkan kasih sayang kepada mereka. Baik, ini akhir ayat yang membahas soal apa? Wasiat. Selanjutnya ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan atas kalian berpuasa, melakukan saum, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disertai dengan motivasi, dorongan. Nah, suatu perintah kalau disertai dengan sebuah motivasi biasanya nampak ringan. Ya, nampak apa? Ringan. Perintahnya adalah untuk melakukan apa? Shaum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian shaum. Kemudian motivasinya apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini dorongannya. Sebagaimana saum juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, dan orang-orang sebelum kalian sudah berhasil bisa melakukannya, maka kalian pun bisa untuk apa? Melakukannya. Nah, terasa ringan ya sebuah perintah itu. Jika ada motivasi, jika ada dorongan, ya. Karena itu kadang-kadang kita ketika ingin mengarahkan saudara-saudara kita kepada kebaikan, jangan hanya sekedar menyampaikan ini wajib, ini sunnah, ini, tapi coba disertai dengan apa? Pemberian motivasi, dorongan, ya, supaya orang yang akan melaksanakannya itu merasa apa? Ringan, ya, tidak berat. Nah, ini penting. Makanya dalam mau'izah, selain menyampaikan hukum-hukum syariat, juga mesti disertai dengan apa? Targhib dan tarhib. Ya. Ini yang disebut dengan mau'izah. Ya. Mau'izah adalah menyampaikan hukum-hukum syariat disertai dengan apa? Targhib, dorongan, motivasi untuk mengamalkan kebaikan, wa tarhib, dan penyebutan ancaman-ancaman siksa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang menyelisihi perintahnya. Ud'u ila sabili rabbika, ya. Serulah, ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan cara menyampaikan apa? Mau'izah, ya. Dengan cara hikmah, ya, dan mau'izah, wejangan, nasihat yang baik. Baik, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini sebagai puncaknya atau tujuannya atau hasil yang diraih dan diharapkan dari amalan apa? Saum. Tafsiran dari ayat ini, qala ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi. Di ayat itu tadi Allah Subhanahu wa taala menghimbau, menyeru orang-orang yang saddaqu Allah wa rasulah, yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wa 'amilu bi syar'ihi, dan yang mengamalkan syariatnya. Ya, membenarkan dan mengamalkan syariatnya. Faradallahu alaikum as-siyama. Allah telah mewajibkan kepada kalian saum. Kama farradahu 'alal umam qablakum. Sebagaimana Allah telah mewajibkannya kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaquna rabbakum, agar dengan itu kalian bertakwa kepada Rabb kalian. Fataj'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqayatan, sehingga kalian dapat menjadikan antara diri kalian wa bainal ma'asi, dengan kemaksiatan, wiqayatan, semacam perisai, penjaga, pelindung, bita'atihi, yaitu dengan cara melakukan ketaatannya, wa ibadatihi wahdah, dan beribadah hanya kepadanya saja. Karena kata taqwa itu berasal dari kata waqa yaqi. Waqa yaqi artinya melindungi, menjaga, ya, membentengi. Nah, maka takwa adalah upaya kita membentengi diri kita dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Dengan cara apa? Dengan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum salah satu upaya untuk itu. Oleh karenanya
Nabi SAW menghimbau para pemuda yang belum punya kemampuan secara lahir dan batin, ya, untuk menikah, hendaknya melakukan apa? Saum. Ya, ya ma'syaras syabab, wais genap para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaju. Barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan lahir batin untuk menikah, maka menikahlah. Dan bagi siapa yang belum punya kemampuan untuk itu, fa'alaihim bisiyam, maka hendaknya mereka melakukan saum. Fa inna siyam lahu wija, karena sungguhnya saum adalah perisai, atau aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Saum sesuatu yang bisa lebih menundukkan pandangan seseorang dan menjaga kemaluan seseorang. Dalam saum ada tameng, ya. Nah, atau menikah adalah sesuatu yang bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Bagi siapa yang belum mampu, maka hendaknya saum, karena saum adalah wija, perisai, tameng, pelindung diri. Nah, jadi ada kesinkronan, ya, ada keterikatan antara ayat ini, perintah untuk saum guna menggapai ketakwaan, dengan melindungi diri melalui apa? Saum. Yang disebutkan dalam hadis tadi. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.